Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali di program Kesehatan TV One bersama saya Margareta Novita. Nah, pemirsa, tadi kita sudah menyimak ada informasi mengenai ibu dan anak di Bandung ini yang mengakhiri hidupnya. Dan hari ini pun merupakan hari peringatan ataupun pencegahan bunuh diri sedunia. Nah, hari ini kita juga mau bahas topik ini bersama narasumber yang sudah ada di studio. Ada Dr. Lahargo, dokter spesialis kejiwaan ya dok ya. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat jiwa. Salam sehat. Nah dok, hari ini kan hari pencegahan Ya. bunuh diri sedunia. Kita akan membahasnya nih dok. Tadi juga sudah ada informasi mengenai mengakhiri hidup. Nah, tapi sebelum kita masuk nih ke topik perbincangan kita, untuk para pemirsa yang ingin bertanya langsung ke Dr. Lahargo, bisa komen di Instagram @hidupsehattv1. Nah dokter, berkaitan dengan tadi, ini sebenarnya seberapa parah stres itu bisa mengancam sampai ingin mengakhiri hidup? Seperti apa ini dok? Ya, jadi kalau yang namanya stres itu kan merupakan suatu bagian kehidupan yang wajar ya. Setiap orang yang hidup pasti mengalami stres dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa memanajemen stres itu dengan baik dan adanya support system yang baik di dalam keluarga ataupun lingkungan akan membuat dia bisa mengatasi stres itu dan malah bisa memunculkan potensi diri yang terbaik dari dalam dirinya. Tetapi bila stres ini berkepanjangan, manajemen stresnya buruk, dan lingkungannya tidak suportif, itu yang bisa berujung kepada munculnya berbagai gangguan kejiwaan. Nah, salah satunya depresi. Nah, salah satu ciri dari depresi yang paling fatal adalah adanya keinginan untuk menyakiti diri dan juga mengakhiri hidup. Nah, ini sesuai dengan hari ini persis nih ya, Margaret, tanggal 10 September itu adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Jadi hampir ada 800.000 orang setiap tahun di dunia yang mengakhiri hidupnya karena bunuh diri. Dan bunuh diri itu bukan berarti dia ingin mati, tetapi sebenarnya dia ingin mengakhiri penderitaan hidupnya. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali untuk memberikan berbagai opsi, solusi, dan alternatif agar orang yang mengalami stres, yang mengalami gangguan kejiwaan itu kemudian bisa pulih dan memiliki kehidupan yang bermakna pada akhirnya. Baik, dok, ini ada fakta dan mitos. Seseorang yang alami kesulitan hidup ini menjadi stres sampai bisa depresi karena tidak menemukan solusi. Ini fakta atau mitos nih dok? Ya, itu fakta ya, karena yang namanya depresi itu penyebabnya memang multifaktor. Dan depresi itu adalah gangguan medis psikologis yang ditandai dengan perubahan neurotransmitter atau zat kimia di dalam otak. Jadi bukan karena kurang iman, kurang bersyukur, kurang beribadah gitu ya. Tapi ini gangguan medis yang bisa mengenai siapa saja. Dan adanya tuntutan dalam kehidupan, pekerjaan dengan stresor yang berat, situasi yang tidak menentu, itu merupakan salah satu pemicu munculnya depresi. Selain dari faktor genetik, riwayat trauma masa sebelumnya, dan juga kondisi stresor sosial yang dialami saat ini. Jadi penyebabnya itu adalah multifaktor. Dan benar sekali bahwa kehidupan di zaman sekarang ini yang terasa sulit itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu munculnya depresi. Baik dok, berarti fakta ya. Nah ini ada lagi dok, fakta atau mitos. Ini pola asuh yang keras saat kecil menjadikan seseorang ketika dewasa keras dalam memandang masalah hingga mudah mengalami stres. Ini fakta atau mitos nih dok? Ya, jadi yang namanya kepribadian seseorang salah satunya memang ditentukan oleh pola asuh. Dan orang tua memberikan pola asuh kepada anaknya, itu dikatakan kalau orang tua yang otoriter dan keras itu bisa meningkatkan resiko. Bukan berarti orang tua tidak boleh tegas dalam membuat suatu aturan-aturan, tetapi tidak kasar, tidak menyakiti ataupun melukai kondisi psikologis anak. Itu yang penting untuk dilakukan. Karena sering sekali anak-anak remaja yang mengalami depresi, bahkan sampai usia dewasa, sebenarnya disebabkan oleh luka psikologis yang dia dapatkan selama masa kecil dengan pola asuh orang tua, yang mungkin juga orang tuanya juga mengalami masalah atau gangguan ya terhadap kondisi psikisnya yang belum pulih, sehingga dia menerapkan sebuah pola asuh yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak pada zaman tersebut. Baik dok, berarti bisa muncul juga ya dok dari trauma, tadi fakta ya dok ya. Wah seru sekali ini perbincangan kita. Tapi dok, kita lanjutkan setelah kita yang jeda yang satu ini.